Rumah Ibu Sylvia Rizanti, Bapak Mursal Anis, Bapak-bapak dan Ibu semua keluarga besar Jaksa Minang seluruh Indonesia. Kita ucapkan kepada keluarga yang ditinggalkan, ahsanallahu azaakum wa jabara musabakum wa 'azzama ajrakum wa ghafara limayyitikum. Pak, Mama, Ibu, Huda, Uni, Dunsana, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, izinkan saya dalam kesempatan ini berbagi beberapa kaidah penting terkait bala dan cobaan, baik yang menimpa pribadi atau komunitas. Ya, kalau pribadi mungkin Adinda Abror, begitu juga Pak Mursal. Adapun jamaah atau rakyat yang mungkin musibah yang baru menimpa ya di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ada beberapa kaidah penting yang perlu kita camkan dalam menyikapi musibah dan bala yang menimpa. Kaidah yang pertama, ujian bagi hamba adalah sunnatullah yang pasti. Artinya semua kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bala maupun dengan musibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita, untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menegaskan kepada kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa hidup dan mati ini pasti ada ujian. Ya, dan ujian ini tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji kita siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Ya, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Amalan yang paling baik sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama, Fudail bin Iyad. Beliau berkata, ahsanu amala, amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar atau paling tepat. Yang maksud paling tepat di sini adalah yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau amalan kita itu ikhlas, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima. Begitu juga sebaliknya ikhlas dia beramal, atau dia amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tapi ada riya, ada sum'ah di situ, maka amalan itu juga tidak diterima. Jadi dalam setiap amalan kita usahakan agar selalu ikhlas, ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya di situ, tidak mengharap pujian, ya, tidak ada sum'ah, tidak mengharapkan, tidak ingin mendengar pujian dari orang lain, dan tidak ada ujub, itu bangga kepada diri sendiri. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa ujian dan cobaan itu bisa berupa nikmat maupun musibah. Mungkin selama ini pemahaman kita bahwa ujian atau bala itu hanya berupa musibah. Ya, tapi sejatinya ujian itu dapat berupa nikmat, bisa juga berupa musibah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya, setiap jiwa itu pasti akan mati, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah atau cobaan, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh ujian yang berupa kenikmatan adalah istri dan anak. Ya, jadi istri dan anak ini adalah nikmat, tapi dia juga merupakan ujian. Ya, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anak-anak yang diberikan kepada kita? Ya, apakah anak-anak dan istri itu membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita sering mendengar sebagian ustadz ya membuat syiar. Apa syiar ini kalau dalam bahasa Indonesianya? Moto ya. Ada motonya ma'an ilal jannah. Ya, bersama kita menuju surga, itu bersama istri dan anak-anak. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita itu menjadi
pembantu kita, pendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sama-sama kita semua berjalan menuju surga. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai ya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin fitnah yang paling sering kita dengar bahwa bagaimana seorang ayah, seorang bapak atau seorang suami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk membahagiakan anak dan istrinya. Ya, waliyadzubillah, mungkin ada sebagian yang korupsi, ada yang mencari harta-harta yang haram demi untuk membahagiakan anak dan istri. Kaidah yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwa ujian, bala dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Jangan sampai kita mengira bahwa musibah atau ujian yang menimpa itu semuanya adalah keburukan. Ya. Di antara hikmahnya, ya, ujian dan musibah yang menimpa adalah untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Ya, mungkin ada sebagian dari keluarga kita yang sakit, ya, diuji Allah dengan sakit dan sakitnya itu berkepanjangan. Ya, jadi sakit yang menimpa ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang selama dia hidup. Ya, jadi ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kaffarallahu biha min khatayahu wa rufi'at lahu biha darajah." Jadi tidak ada duri, kita bayangkan ini satu duri saja kena ke badan kita, ke kaki kita atau ke tangan kita, dan yang lebih besar dari itu kecuali itu menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tentu dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil karena sebagaimana ulama kita mengatakan, dosa besar itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Jadi kalau ada dosa-dosa besar, seorang muslim harus bertaubat dari dosa itu sebelum wafat. Ya. Adapun dosa-dosa kecil banyak penggugurnya, termasuk ujian yang menimpa. Ya. Di antara tujuannya juga selain tadi menggugurkan dosa dan mengangkat derajat, agar hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barusan musibah besar menimpa keluarga kita, ya, kampung kita di Padang, di Medan, ya. Saya sendiri alhamdulillah orang tua itu ibu sampai mengungsi 4 hari ya di Deli Serdang. Nah, jadi semua musibah ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Jadi kerusakan yang terjadi di lautan, di daratan itu adalah akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak, yang merasakan kepada mereka akibat dari sebagian ulah perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apapun ujian yang menimpa kita, apapun cobaan yang menimpa kita, tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, sebagian dari kita sudah terlalu jauh melangkah, ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ditimpa ujian dan kita ditimpa musibah. Ya. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Jadi Allah sudah mengutus nabi kepada umat-umat sebelum kita dan mereka ditimpa musibah, ya, al-ba'sa. Al-ba'sa di sini berarti kefakiran, ya, kehidupan yang sempit, yang susah. Wad-dharra, ad-dharra di situ adalah penyakit yang menimpa manusia. La'allahum yatadarra'un, agar mereka merendah diri, ya, memelas dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Di antara hikmah dari ujian dan musibah yang menimpa adalah untuk mengetes keimanan, ya, uji keimanan. Ya, apakah ketika musibah atau ujian itu menimpa, kita bersabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Ya, jika kita bersabar dan ridha terhadap ujian yang menimpa, maka insya Allah iman kita paten. Tapi kalau sebaliknya, maka kita perlu introspeksi diri, ya, memperbaiki langkah dan amalan dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kunci sukses menghadapi ujian dan musibah adalah sabar dan ridha. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar, ya, tingkatan orang-orang manusia, kaum mukminin dan sebagainya, ya, ketika ditimpa musibah dan ujian. Yang paling sering kita dengar adalah sabar dan ridho, ya, orang yang bersabar dan ridho. Tingkatan yang paling tinggi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, adalah yang bersyukur. Dapat musibah tapi bersyukur. Ini tingkatan mungkin yang sangat tinggi, ya. Kemudian ridho. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Maksud dari ridho ini, ketika dia ditimpa musibah, dia ridho, ya sudah, begitu, tidak sakit hati berkepanjangan, tidak menyesal, tidak sampai menyalah-nyalahkan. Ini adalah ridho. Kalau sabar, tingkatan yang ketiga, dia hatinya sakit, dia bersedih, kadang-kadang sampai menyalahkan gitu, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, tetapi dia tetap bersabar. Dan tingkatan yang terakhir adalah tingkatan yang tidak baik, adalah al-jaza, yaitu ketika dia ditimpa musibah, dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Mungkin kita yang tinggal di samping-samping kampung atau komunitas non-muslim mungkin bisa melihat, ya, ada teriak-teriak. Kalau kami di Batak Mandailing itu, Batak Toba itu, ada martariak, istilahnya dia menangis keras-keras begitu, ya. Itu dalam bahasa syariahnya disebut niyahah, ya, berteriak, menangisi, atau sampai memukul-mukul badan, ya, dan sebagainya, itu mengatakan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Rasulullah sendiri pernah ditimpa musibah, ya, putra beliau Ibrahim radhiyallahu taala anhu ketika wafat, Rasulullah bersedih dan beliau menangis. Dan beliau berkata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdir rabb. Ya, mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tetapi kita tidak akan mengucapkan atau mengatakan perkataan-perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ada pengetahuan yang mungkin kita sebagai tambahan, ya, terkait dengan sabar ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa sabar yang hakiki, ya, adalah saat hentakan pertama musibah menerpa. Jadi ketika kita ditimpa ujian, ya, ditimpa cobaan, terjadi musibah, tetap langsung hati kita itu merasa sakit, ya, merasa sedih. Nah, disitulah kita harus bersabar, ya, langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita langsung berdoa. Ya, ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu hari Rasulullah melewati seorang perempuan. Seorang perempuan ini menangis di kuburan anaknya. Anaknya wafat, dia waktu itu di kuburan dan menangis. Maka Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Perempuan tadi menjawab apa? Ilaika anni. Ya, menjauhlah dariku, menjauhlah. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kau belum diuji seperti ujian yang seperti musibah yang menimpaku, kata perempuan tadi. Kemudian Rasulullah meninggalkan dia. Ya. Kemudian disampaikan kepada si perempuan tadi bahwa orang yang menasihati tadi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyesal dan dia langsung bergegas mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, dia mengatakan, saya tidak tahu bahwa tadi itu adalah engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada dia, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki itu
adalah ketika pertama kali musibah itu menghentak hati kita. Ya, disitulah kita langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan perkataan-perkataan lain, apalagi sampai menyalahkan pihak lain. Ya, dan dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis qudsi ya, yaqulullah subhanahu ta'ala, ibna Adam in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam ardolaka thawaban dunal jannah. Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mengharap pahala dariku, ya ihtisab itu mengharap pahala dari Allah ketika pertama kali terjadinya musibah, lam ardolaka thawaban dunal jannah. Aku tidak ridho balasan bagimu kecuali surga. Artinya Allah pasti akan memberikan balasan kepadanya berupa surga. Yang ketiga terkait musibah dan sabar ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa ketika musibah menimpa orang lain, sahabat, teman, atau bahkan musuh sekalipun, kita tidak boleh syamatah. Ya, syamatah itu kalau bahasa kita mungkin nyinyir ya, nyinyir atau malah bila mampu siapa istilahnya. Pokoknya merasa senang dengan musibah yang menimpa orang lain. Ini tidak boleh. Ya, jadi ketika kita melihat orang lain tertimpa musibah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan atau yang baik kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Di antara doanya itu ya alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu atau menimpa dia. Kita bersyukur kepada Allah ketika melihat orang terkena musibah atau orang yang jatuh pada maksiat, ya, orang melakukan maksiat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari musibah itu. Allah Ta'ala telah menyelamatkan kita dari maksiat itu. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Ya, kalau dia ditimpa musibah, apakah kita bisa membantu? Silahkan bantu. Kalau dia jatuh kepada maksiat, bisakah kita mencegah dia, menasihati dia? Ya, kalau bisa lakukan. Dan jangan sampai kita seperti tadi melakukan syamatah, ya, senang atau nyinyir kepada orang yang ditimpa musibah. Mungkin ya ketika musibah kemarin menimpa Sumatera, kita melihat di media sosial ada sebagian orang menyalahkan orang yang terkena musibah. Ya, itu tidak baik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan la tashmat li akhika fayaghfirullahu wa yabtalik. Janganlah syamata, janganlah senang kepada saudaramu yang terkena musibah atau terjatuh kepada maksiat, barangkali Allah mengampuni dia dan sebaliknya akan mengujimu, ya, akan menjatuhkan musibah itu kepadamu. Kaidah yang terakhir, bapak-bapak dan ibu sekalian, berbakti itu tidak putus setelah wafat. Ya, ini perlu kita ingat, perlu kita camkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah." Jadi ketika anak Adam itu wafat, maka semua amalannya sudah terputus. Ya, karena dunia ini adalah daru amal, ya, tempat untuk melakukan amal. Sementara akhirat nanti adalah tempat untuk diberikan balasan. Ya. Jadi ketika di dunia ini kita semua yang masih hidup itu harus berusaha paling tidak, ya, minimal melakukan 3 hal berikut yang nanti pahalanya dapat mengalir bagi kita ketika kita telah wafat. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bentuknya macam-macam, ya, bisa berupa wakaf, ya, mewakafkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mewakafkan Al-Quran, mewakafkan tanah untuk masjid, bagi yang mampu, apa saja yang bisa diwakafkan, ya. Selama wakaf itu masih eksis, masih ada, maka pahalanya terus mengalir. Ya, jadi bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bagi suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya, berusahalah memberikan wakaf atau sedekah jariyah atas nama saudara atau keluarga kita yang sudah meninggal. Ya, atau melakukan amalan-amalan yang dibolehkan oleh syariat, ya, seperti mengumrohkan atau menghajikan jika belum haji, bersedekah atas namanya,
dan lain sebagainya. Di antaranya juga menyambung silaturahmi. Sebab ketika dia hidup ada sahabat-sahabatnya, ada teman-teman dekatnya. Setelah dia meninggal, maka seorang anak atau seorang keluarga yang ditinggalkan itu berusaha menyambung silaturahminya, ya, menyambung silaturahmi keluarga kita yang sudah pergi. Ini sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita perlu ingat ya, atau saya ingin menegaskan, jika punya anak, ya anak kecil atau apa, atau anak kita yang masih usia dini, jangan langsung serahkan kepada ustadz. Ya, minimal surat Al-Fatihah. Ajarkan dia surat Al-Fatihah. Ya, kenapa? Ketika dia hafal surat Al-Fatihah dan dia akan membacanya selama hidupnya, minimal satu hari 17 kali ya, 17 rakaat sholat, tambah lagi sholat-sholat sunnah. Setiap dia membaca surat Al-Fatihah tersebut, maka kita dapat pahala sebagai orang tuanya. Sebagian kita kan udah serahkan langsung, ya anaknya ajarkan Al-Quran dan sebagainya kepada ustadz. Nah, minimal surah Al-Fatihah kita mengajarkan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Aw ilmin yuntafa'u bihi." Makanya Rasulullah adalah manusia yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Ya karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita Islam, dan Rasulullah yang mengajar ke kita semua kebaikan. Yang terakhir, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Ulama kita mengatakan anak soleh ini bisa berupa anak kandung. Bisa juga setiap anak, bisa itu anak didik, ya bagi seorang ustadz atau kita mengajar yang mendoakan dia. Faedah lain dari hadis ini bahwa bukti kita anak yang soleh, ya bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita adalah anak soleh, adalah ketika kita sering mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi kalau kita sering mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal, maka kita adalah anak soleh. Karena Rasulullah tadi bersabda, awwaladin salihin yad'u lahu. Bukan anak ya, tapi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari kelima kaidah yang disampaikan tadi kita dapat mengambil manfaat, dan jika ada kesalahan kita mohon maaf. Selanjutnya marilah kita doakan Bapak Dr. Prima Mayriza rahimahullah dan Ibu Sylvia Rozanti rahimahullah. Ya. Saya akan berdoa, silahkan diaminkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li Sayyid Prima Mayriza wa li Sayyidati Sylvia Rozanti. Allahumma ighfir lahumma wa li walidayna wa li ahbabina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma arhamna idza sirna ila ma saru ilaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah. Iman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan terakhir itu beriman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Ini kita harus pelajari apa maksudnya beriman kepada Allah, ya, beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, ya, ada berapa saja malaikat, apa sujud tugasnya, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada kitab, dan iman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Itu semua wajib dipelajari oleh kita sebagai seorang muslim, karena itu adalah rukun. Rukun itu bagaikan tiang, ya. Jadi kalau salah satu tiang atau tiang-tiang suatu rumah itu roboh, maka rumahnya akan roboh. Yang kedua yang wajib dipelajari itu adalah tentang rukun Islam.
Rukun Islam itu terkait syahadat. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensi syahadat la ilaha illallah? Apa konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah? Kemudian sholat, hukum-hukum sholat ya, rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, begitu juga puasa, zakat, dan haji, itu semua wajib dipelajari. Salah satu nilai plus di sini mungkin Pak atas ya Pak Atom ya sudah melihat di sini atau sering mendengar di sini itu banyak ulama yang dulunya backgroundnya itu adalah umum. Siap. Backgroundnya umum itu banyak. Saya banyak menemukan. Ada yang jurusannya bahkan bukan cuma kimia, ada jurusan nuklir, Pak. Jurusan nuklir tapi menjadi ulama gitu ya. Artinya ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari dan untuk belajar itu tidak ada batasnya, tidak ada batas usia, tidak ada batas takhusus jurusan ya. Tidak ada jurusan itu semuanya kita wajib belajar agama. Apalagi mungkin nggak tahu nih ada Ebron ini sudah menikah atau belum ini? Ya nanti akan menjadi imam, ya akan menjadi suami, yang akan menuntun istrinya, yang akan menuntun anaknya, ya. Dan dalam peribahasa dalam bahasa Arab itu ada ya faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak mempunyai sesuatu tidak akan bisa memberi. Ya bagaimana kita bisa mendidik menuntun istri ya menuju ajaran Islam, menuju taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita nanti mendidik anak-anak dengan didikan yang baik kalau kita tidak punya fondasi, tidak punya dasar-dasar agama yang baik. Artinya kesempatan ini masih ada, ya masih panjang insya Allah. Silahkan belajar dan sarana untuk belajar untuk zaman kita ini sudah sangat terbuka, sangat luas ya. Tidak bisa masuk pesantren, buat pesantren di rumah paling tidak 2 jam ya, mendengarkan kajian ustadz, menghafal surat-surat pendek, paling tidak yang wajib bagi seorang suami ketika dia disuruh menjadi imam. Ya jangan sampai ketika silakan jadi imam maaf itu. Paling tidak surat Al-Fatihah, surat-surat pendek ya. Itu yang menjadi istilahnya surat andalan ya. Surat andalan senjata pusakanya ketika disuruh menjadi imam ketika sholat. Jadi mungkin nasihat kepada adik Ebror dan kepada kita semua untuk terus belajar ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad al-ilmu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai berapa banyak ilmu yang kita pelajari, tapi akan menilai usaha kita ya, bagaimana usaha kita apakah sudah maksimal untuk belajar agama, kemudian akan menilai amalan kita, apakah kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu. Mungkin demikian secara singkat Pak. Jazakumullah khair. Jazakumullah Ustaz Eko. Mungkin sampai di sini tausiah yang kita lakukan khusus untuk bersama Ustaz Eko. Terima kasih sudah jauh-jauh kita ke Indonesia nih Ustaz. Dan mudah-mudahan di lain waktu kalau kami mengundang Ustadz berlapang waktu untuk kami hendaknya. Allah jazakumullah khair kepada keluarga Jam Gadang juga di Aksa, semuanya diberi kesehatan oleh Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan kita diberi taufik untuk selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Baik, Bapak Ibu Basamo yang hadir di ruangan Zoom call. Barangkali mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu ke keluarga dari almarhum. Mumpung ada Ananda Kito Abrar. Silakan. Ini ada tua. Atau ada yang mau disampaikan Abrar itu mungkin ya? Ya, silakan Abrar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Terima kasih dulu pada om-om dan tante-tante yang sudah serahkan tausiah dari Ustadznya tadi. Dan aku ingin juga sebagai anaknya ingin
mengucapkan permintaan maaf kalau memang ayah ada salah dalam kata atau perlakuan kepada om dan tante selama masa hidupnya. Ya, makasih Abrar. Insya Allah almarhum ayahnya Abrar itu orang baik. Ya, mungkin yang lain dulu melanjutkan. Nyeret Tua atau Bang Zulfikri Taguan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dan juga doa tadi Ustadz. Saya kawan beliau satu kelas, satu angkatan, 88 di Fakultas Hukum Unan, bersaksi beliau adalah orang baik, dunia dan akhirat. Jadi oleh karena itu kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada keluarga atas nama kawan-kawan 88 kami mengikhlaskan dan mengatakan bahwa beliau adalah orang baik dan orang yang paling cemerlang prestasinya di antara kami saat ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain juga jangan bosan mendoakannya. Kita ini dulu bakudian. Tidak tahu kita siapa yang dulu, siapa yang kemudian. Mungkin pada saat ini yang dulu almarhum Dr. Prima, mungkin kapan lagi giliran kita pula. Jadi kita terima dengan ikhlas ketentuan Allah ini. Kepada keluarga Abrar, jangan sungkan-sungkan kalau nanti ada pertemuan apa